Teori Pembangunan Manusia Dr. Lediawati, SC, MSOS. Teori pembangunan manusia. Pengertian pembangunan manusia adalah proses perluasan pilihan yang lebih banyak kependudukan melalui upaya pemberdayaan yang mengutamakan peningkatan kemampuan dasar manusia agar berpartisipasi dalam segala bidang pembangunan. United Nations Development Programme atau NPD. Conrad Philip Kotak dalam Michael M. Chernia, 1988, menyatakan bahwa mengutamakan manusia dalam campur tangan pembangunan berarti memenuhi kebutuhan bagi perubahan yang dirasakan manusia, mengidentifikasi sasaran dan strategi bagi perubahan yang sesuai dengan budaya. Adapun 4 komponen penting dalam paradigma human development adalah sebagai berikut: equity, sustainability, productivity, empowerment. Pembangunan manusia dapat juga dilihat dari sisi pelaku atau sasaran yang ingin dicapai. Tentang penduduk, berupa investasi di bidang pendidikan, kesehatan, dan pelayanan sosial lainnya. Untuk penduduk, berupa penciptaan peluang kerja melalui perluasan, pertumbuhan, ekonomi dalam negeri. Oleh penduduk, berupa upaya pemberdayaan, empowerment, penduduk dalam menentukan harkat manusia dengan cara berpartisipasi dalam proses politik dan pembangunan. UNDP, HDR 1990. B. Arah pengembangan konsep pembangunan manusia. Adapun pembangunan dengan kesejahteraan manusia memandang manusia dalam proses pembangunan hanya sebagai penerima, bukan sebagai peserta yang berpartisipasi aktif dalam pembangunan, agen pembangunan. Semua model pembangunan tersebut dinilai masih bersifat parsial, tunggal. Menurut Wiwi D. Pratiwi, produktivitas, pemerataan, keseimbangan, dan pemberdayaan merupakan 4 hal pokok yang menjamin tercapainya tujuan pembangunan manusia. Konsep pembangunan manusia memiliki 2 sisi yang harus seimbang. Pertama, peningkatan kapabilitas si penduduk, seperti perbaikan derajat kesehatan, tingkat pendidikan, dan keterampilan. Kedua, pemanfaatan kapabilitas tersebut untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat produktif, kultural, sosial, dan politik. C. Pemberdayaan, empowerment. 1. Pengertian pemberdayaan masyarakat. Hal ini berarti ada pergeseran tentang konsep pembangunan masyarakat. Jika awalnya masyarakat ditempatkan sebagai objek pembangunan, sekarang masyarakat sebagai subjek pembangunan. Dengan demikian, semua proyek dan program pemerintah mensyaratkan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaannya, dan masyarakat ditempatkan pada posisi strategis yang menentukan keberhasilan program pembangunan. Peningkatan pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari 3 sisi sebagaimana dijelaskan Edi Soeharto, 2009/102, yaitu sebagai berikut. A. Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang, enabling. B. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat, empowering. C. Memberdayakan mengandung pula arti melindungi dalam proses pemberdayaan, sehingga yang lemah tidak boleh menjadi bertambah lemah karena kekurangberdayaan dalam menghadapi yang kuat. 2. Tujuan pemberdayaan ditujukan untuk meningkatkan kekuasaan, power, dari kelompok masyarakat yang kurang beruntung, disadvantage. Berdasarkan pernyataan ini, pemberdayaan pada dasarnya menyangkut 2 kata kunci berikut. A. Kekuasaan. B. Kekurangberuntungan. 3. Bentuk-bentuk kegiatan pemberdayaan. A. Pemberdayaan politik untuk meningkatkan daya tawar, bargaining position, yang diperintah terhadap pemerintah. B. Pemberdayaan ekonomi. C. Pemberdayaan sosial budaya. D. Pemberdayaan lingkungan. 4. Aktor pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat harus melibatkan segenap potensi yang ada dalam masyarakat, yaitu sebagai berikut. A. Peranan pemerintah teramat penting. B. Organisasi kemasyarakatan di luar lingkungan masyarakat. D. Kerjasama, cooperation. Kerjasama timbul karena orientasi orang perorangan terhadap kelompoknya, yaitu in-groupnya, dan kelompok lainnya. Kerjasama akan bertambah kuat apabila ada bahaya luar yang mengancam atau ada tindakan luar yang menyinggung kesetiaan, yang secara tradisional atau institusional telah tertanam di dalam kelompok, dalam diri seorang atau segolong orang. Kesetaraan, equity, dapat dikaji dengan pendekatan formal dan pendekatan substantif. Pada pendekatan formal, kita mengkaji kesetaraan berdasarkan peraturan yang berlaku, baik berupa undang-undang maupun norma, sedangkan pendekatan substantif mengkaji konsep kesetaraan berdasarkan keluaran ataupun proses terjadinya kesetaraan. Kesederajatan adalah sikap mengakui adanya persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban sebagai sesama manusia. Implikasi selanjutnya adalah perlunya jaminan terhadap hak-hak itu agar setiap manusia mampu merealisasikan serta perlunya merumuskan sejumlah kewajiban
Indikator kesederajatan adalah sebagai berikut. I. Persamaan derajat dilihat dari agama, suku bangsa, ras, gender, dan golongan. 2. Persamaan hak dari segi pendidikan, pekerjaan, dan kehidupan yang layak. 3. Persamaan kewajiban sebagai hamba Tuhan, individu, dan anggota masyarakat. Supartono W. 2004/54. Terima kasih.